Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Oktaviansyah dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang about router dan router board. Ya, di sini yang pertama yaitu router OS dan router board. Ada router OS fitur, ada router board name, ada router board type, dan arsitektur router board. Sini yaitu MikroTik OS. Yang pertama ada sistem operasi yang digunakan perangkat MikroTik router board, dapat install di PC atau sebagai VM CHR. Ada standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Terus di sini ada MikroTik router board. Yang pertama yaitu built-in hardware board, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS atau segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Yang pertama yaitu router OS fitur. Router OS fitur yaitu MikroTik. Itu bisa apa aja sih fiturnya sehingga banyak diminati dan digemari? Kebanyakan orang berpikir bahwa misalnya MikroTik itu hanya sekadar router OS atau misalnya hanya untuk router, padahal fiturnya ada banyak, diantaranya fitur seperti wireless network atau routing. Fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat RB ataupun dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Yang pertama yaitu support untuk wireless network tertanam atau sudah built-in, dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor dengan support standarisasinya A-B-G-N-AC. Yang pertama yaitu indoor, cap wireless seperti access point. Yang kedua outdoor. Outdoor ada point to point seperti XXTSQ, LHG, EC, dan Dynadisk. Point to multi point seperti Mensbox atau Omnitic. Yang kedua yaitu support untuk routing, static routing, default route, dynamic routing, RIP, OSP, BGP, RIP, OSP, PV3, baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Yang ketiga yaitu firewall dan net. Mengatasi serangan atau ngeblok website, serangan internal, bisa tanamkan protection ngeblok sosmed di jam kerja. Adapun net merupakan translate IP dari privat ke publik atau publik ke privat. Yang pertama yaitu cost atau quality of service atau bandwidth management. Bagaimana MikroTik kita diatur bandwidth management seperti di PC sekian, bandwidthnya sekian. Lebih ke bandwidth prioritas seperti bandwidth prioritas traffic. Yang keempat, point to point tunneling, PPT, PPOE atau SSTP, OpenVPN, IPSC. Seperti VPN dan juga sering digunakan untuk akses server dari jauh dan lain-lain. Yang kelima yaitu user manajemen. Ada yang pertama DHCP, IP otomatis. Yang kedua proxy, web proxy. Hotspot, memberi portal autentikasi ketika login hotspot. Yang keempat yaitu radius user manajemen, Bigmount. Ya, yang ketujuh yaitu tools, bandwidth test, storage mapping, MRTG, dan lain-lain digunakan untuk uji coba ngecek. Akhir kata perlu diketahui bahwa sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu, fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah
Jadi bebannya gak hanya pada satu perangkat. Terus ada router port name. Router port name yaitu di pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang satu 3 simbol name, yang kedua word, yang ketiga exceptional naming. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu simbol name, yang kedua yaitu word. Omnitic group SXT, LHG, Dynamics, Chep, Web, dan X. Yang ketiga yaitu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Itu seperti ini dibaca. Berarti langsung. Terus ada router port tipe dan ada arsitektur router port. Arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Berikut ada beberapa arsitektur router port mikrotik. Terus yang kedua yaitu support software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Yang ketiga melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap. Ya mungkin saja pembahasan kali ini dari saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wallahumma biq ila qabitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.